Konnichiwa minasama, Nanda Mitsukata desu. Dan kali ini kita kembali lagi nih di series Trunk View atau review barang di bagasi mobil volume yang ke-14. Di volume ke-14 ini gue kepengen bikin in-depth tour diecast berskala 143. Jadi dia skalanya di atas skala 164 ya, yang artinya secara ukuran pasti lebih besar. Jadi koleksi 143 gue nih kebanyakan itu mobil-mobil favorit gue semua, dan memang di skala 143 kebanyakan mereka ngeluarin itu mobil-mobil yang common atau yang umumnya bisa kalian temui di jalan. Dan kali ini gue ada satu mobil favorit gue juga yang kini akan minasama saksikan. Kita langsung aja ya buka bagasinya. Oke, dan ini dia minasama, yaitu adalah Nissan X-Trail. Jadi ini dia brand dari Carnell. Carnell ini dia ngeluarin series mobil yang unik-unik ya. Kebanyakan dia ngeluarin series yang limited edition, salah satunya yang gue miliki ini. Jadi ini adalah Nissan X-Trail generasi yang pertama dengan kode T30. Jadi ini dia minasama, dulu gue dapetin Nissan X-Trail ini di tahun 2022, tepatnya di bulan Agustus. Waktu itu gue kepengen punya skala 143 lagi, karena dari jarak dari tahun 2021 itu gue terakhir punya skala 143 itu yang Toyota Hiace yang udah gue upload di YouTube. Jadi kali ini lanjut ke tahun 2022, ini skala 143 pertama gue di tahun 2022 lalu. Waktu itu kebetulan ada yang jual si Nissan X-Trail ini, harganya di bawah pasaran karena Carnell ini kebanyakan harganya di atas GoPay ya minasama. Tapi kali ini gue dapet di bawah pasaran jauh banget, dan gue memutuskan untuk ambil aja deh. Dan ini dia Nissan X-Trail-nya yang versi Firefighter Department. Nah kalian bisa baca ya di sini, nanti gue buka boxnya. Untuk boxnya sendiri dia seperti ini, ada warning important notice-nya bahasa Jepang dan juga bahasa Inggris. Dan Carnell ini dia pemiliknya dia dari Co7 Plus Corporation. Tapi kalau modelnya yang gue tahu itu sama Rock ngambil dari Kyosho kalau tidak salah. Jadi Carnell ini nih buat batu loncatan aja. Ada versi limitednya. Kita langsung buka aja outer boxnya nih. Kurang lebih ada harga ada rupa ya minasama. Outer boxnya gue udah dapet juga kondisinya kayak gini, udah agak kusam. Terus kalian bisa lihat ya di sini nih ada yang agak menguning, nggak tahu bekas apa, mungkin lembab kali ya nih. Ini juga di bagian sini nih agak kusam dia. Untuk acrylic boxnya dia masih bagus minasama, paling lecet baret minor. Oke, ini dia minasama. Di sini di bagian tatakannya nih ada bernama Nissan X-Trail generasi T30. Ini tahun 2005 model lah. Nah ini bacanya kanji semua, gue nggak paham, tapi yang pastinya kalau diartikan itu Firefighter Department. Barangnya limited, satu dari 1000 pieces yang telah dibuat. Gue pas pertama kali ngelihat ini bagus banget minasama. Dia ngelihat attention to detail. Misalkan Firefighter di Jepang itu kan memang banyak aksesorisnya. Nih kalian bisa lihat dari sini nih ada lampu, kemudian di bagian atap nih ada beberapa antena, total ada 4 ya. Ada satu di tengah depan ini antena yang biasanya buat mobil, kemudian ada kelihatannya 3 antena ini khusus ya buat menghubungkan antara informasi jika adanya terjadi kebakaran. Untuk livernya sendiri dia sampai sekarang nih juga masih bagus, cuman gue ngeliat nih ternyata ada bad QC ya, quality controlnya kurang baik. Ini agak miring dia di bagian logo emblem atau badge Firefighter Department-nya. Untuk di bagian belakang ini kalian bisa nemuin perbedaan di antara X-Trail yang non Firefighter Department. Ini ada tambahan stiker ya di sini. Terus di bagian kanan sama seperti yang kiri, kurang lebih kayak gitu aja sih sama. Dan kalau dari versi modelnya ini dia Nissan X-Trail yang udah masuk ke facelift model, karena dia dari gue bukan orang yang paling paham X-Trail sih, mungkin kalian bisa melakukan koreksi ya.
nggak tahu, gue tiba-tiba berubah pikiran soalnya yang kelihatan facelift modelnya itu ada di bagian velgnya ini udah pasti dia kalau di Indonesia ini velg yang udah masuk facelift model. Kalau dari sini nih agak ketutupan dikit ya sama ini ya, benar sama lampunya. Gue waktu itu pernah nyimpen video dokumentasi si X-Trail ini tuh ada yang versi free faceliftnya, mukanya tuh kelihatan banget. Tapi kalau lihat dari bawahnya ini kayak versi facelift sih 2005 ini kelihatannya ya. Kecuali 2004 dia masih di Indonesia masih free facelift. Kalau di Jepang itu kan agak beda ya sama di Indonesia habisnya. Secara kemajuan di segala aspeknya. Di sini ada strobo untuk alert karena dia juga pakai strobonya masih model lama ya benar sama. Untuk interiornya dia ada perbedaan di sini. Kalian bisa lihat nggak di situ ada yang warna silver, itu kelihatannya monitor ya untuk melihat informasi. Gua tahu informasi apa ya. Gua asbun di situ asal bunyi. Tapi yang pastinya nggak mungkin nggak ada fungsinya di situ. Kalau sisanya interiornya dia warnanya full black di sini. Transmisinya di sini automatic modelnya. Gue juga suka ini dia sama nomor platnya di sini. Nomor platnya ini dia akurat, nggak kayak yang kemarin Toyota HS yang gue kemarin bikin reviewnya itu dia nggak akurat nomor platnya. Kalau ini kan akurat ya. Bannya juga karet ya, sama pasti semuanya. Kalau 143 mayoritas yang harganya yang bukan harganya sih ya, untuk yang standar kolektor atau 14 tahun ke atas tuh memang dia pasti bakal kelihatannya profesional, akan mengikuti sebagaimana realistiknya. Dan juga kan skala 143 dia nggak bisa dibuka juga ini pintunya, jadi emang ngincer detail dari modelnya. Seiring berjalannya waktu ini kacanya anggap aja berjamur ya, agak buram nih kacanya. Di bagian sini juga sama, kemakan umur ya, kurang lebih kayak gitu sih Minasama. Ini waktunya gue kembali lagi ke dalam boxnya. Kalau kalian nyari barangnya agak susah Minasama, tapi kalau kalian misalkan mau nyari yang non Fire Factory ini, di luaran sana di marketplace ada banyak kok, dari Kyosho sampai ke J Collection ada semuanya. Kalau nyari yang Karnel agak-agak susah, kecuali kalau ada tawaran yang menarik dari Minasama semua, ini bisa menjadi milik kalian. Hehe. Jadi kalau kalian suka nih sama video gue saat ini, silahkan diberi tombol like-nya di bawah. Dan juga kalau kalian pengen lihat konten berikutnya, update-update selanjutnya, atau kalian mau lihat video-video lama gue juga silahkan. Di sana gue udah ada beberapa video in-depth tour, mau itu majalah baru satu sih, terus ada brosur dan juga ada diecast. Dan jangan lupa diklik tombol subscribe-nya karena itu akan sangat membantu buat gue untuk mengembangkan channel ini ke depannya. Dan sekali lagi gue juga terima kasih kepada Minasama semua yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Sangat gue apresiasi akan itu semua. Dan Minasama semua, thank you sudah menonton. Bye bye.